Hai teman-teman geograf semuanya, kenalin aku Bagus Ananda Wahyu Pratama, mahasiswa pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini aku mau jelasin nih mengenai materi flora dan fauna di Indonesia. Kalian pernah nggak sih melihat di sekeliling kalian? Pasti banyak kan hewan serta tumbuh-tumbuhan yang beragam jenis mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalian tahu nggak nih, kenapa sih kok mereka bisa beragam jenis serta memiliki penampakan fisik yang berbeda-beda? Atau kalian tahu nggak nih, bagaimana sih pengelompokan makhluk hidup tersebut? Pengelompokannya atas dasar apa? Atau di mana sajakah persebarannya? Nah, di sini kita akan bahas tuntas dalam video berikut ini. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Flora merupakan kelompok tumbuh-tumbuhan yang mencakup mengenai berbagai jenis pohon, bunga, serta buah-buahan. Kalian tahu kan, di Indonesia terdapat banyak sekali jenis keragaman flora, baik jenis bunga, buah, maupun vegetasi lainnya seperti jenis-jenis pohon. Tapi, kalian tahu nggak sih faktor apa yang memengaruhi dan bagaimana persebarannya? Faktor yang pertama, seperti di gambar yang kalian lihat, gambar tersebut merupakan gambar pergerakan angin. Jadi, di Indonesia terdapat dua macam angin yang berhembus setiap tahunnya, yang disebut dengan angin muson. Angin muson sendiri terbagi menjadi dua, yakni angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari Asia ke Australia. Angin muson barat ini biasanya berhembus pada bulan Oktober sampai Februari setiap tahunnya. Sedangkan angin muson timur merupakan angin yang berhembus dari wilayah Australia ke arah Asia, yang berhembus pada bulan Maret sampai September setiap tahunnya. Gambar tersebut merupakan gambaran angin muson barat yang berhembus dari wilayah Asia yang memiliki banyak wilayah perairan menuju Australia yang banyak terdapat gurun-gurun yang beriklim kering. Karena membawa titik-titik air, maka angin muson barat menyebabkan musim di Indonesia memasuki musim penghujan. Seperti yang kita tahu, bahwa angin muson yang berhembus berawal dari wilayah Indonesia bagian barat, yakni Sumatera, sehingga ketika melintasi wilayah Sumatera, titik-titik air yang dibawa oleh angin muson tersebut masih memiliki kandungan air yang sangat banyak, sehingga wilayah Sumatera memiliki intensitas curah hujan yang tinggi. Angin tersebut terus bergerak ke arah timur melalui Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Ketika berhembus ke arah timur itu, kandungan air yang dibawa akan semakin berkurang, sehingga semakin ke timur, intensitas curah hujannya juga akan semakin kecil. Hal tersebut menyebabkan wilayah Sumatera dan Kalimantan memiliki karakteristik vegetasi yang lebat, beragam, serta dapat tumbuh sepanjang tahun akibat curah hujan yang tinggi. Memasuki wilayah Jawa, ragam vegetasi serta tingkat keragamannya akan semakin berkurang. Oleh sebab itulah, vegetasi di Pulau Jawa didominasi oleh tipe vegetasi hutan musim, yakni tipe hutan yang memiliki ciri khusus, yakni menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Sedangkan di daerah timur Indonesia yang memiliki curah hujan rendah seperti Nusa Tenggara akan memiliki keragaman vegetasi yang lebih sedikit lagi, serta tingkat kelebatan vegetasinya juga akan berkurang. Sehingga tipe vegetasi di Nusa Tenggara didominasi oleh sabana dan stepa. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi wilayah Papua, karena meskipun terletak di wilayah timur, Papua tetap memiliki keragaman vegetasi yang beragam, serta vegetasinya lebat karena didukung oleh topografi Papua yang didominasi pegunungan, sehingga memiliki iklim sejuk, sehingga ragam vegetasinya juga semakin beragam. Faktor yang kedua adalah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis yang cenderung hangat, serta matahari menyinari sepanjang tahun dengan durasi yang relatif sama. Hal ini berpengaruh terhadap keragaman flora di Indonesia. Mengapa? Karena sinar matahari merupakan salah satu komponen yang diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sehingga apabila sinar matahari bersinar sepanjang tahun,
dan iklim di daerah tersebut menjadi stabil hangat, maka tumbuhan akan lebih mudah untuk beradaptasi, sehingga keragaman tumbuhan juga akan semakin bervariasi. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang faktor penyebab keragaman flora. Sekarang kita juga harus tahu gimana sih persebaran flora di Indonesia. Secara garis besar, persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 4 kelompok kawasan yang dibagi berdasarkan karakteristik iklimnya, yakni kawasan Sumatera, kawasan Jawa Bali, kawasan Wallacea, dan kawasan Papua. Yang pertama, yakni kawasan Sumatera Kalimantan. Kawasan ini memiliki karakteristik vegetasi sebagai berikut, yakni merupakan tipe hutan hujan tropis atau AF yang menandakan di kawasan ini vegetasinya dapat tumbuh sepanjang tahun dengan baik tanpa harus menyesuaikan kondisi cuaca. Yang kedua, floranya beragam serta hutannya sangat lebat, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara paru-paru dunia karena lebatnya hutan di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Contoh flora khas daerah ini adalah Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Yang kedua, kawasan Jawa Bali. Kawasan ini memiliki 3 tipe vegetasi, yakni hutan hujan tropis, hutan musim, serta sabana tropis. Hutan hujan tropis tersebar di wilayah barat Pulau Jawa. Hutan musim tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta sabana terdapat di kawasan Bali. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang semakin ke timur akan semakin rendah. Flora di kawasan ini memiliki adaptasi khusus untuk menyesuaikan kondisi dengan lingkungan, salah satunya dengan melakukan pengguguran daun pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Contoh flora khas di kawasan ini adalah jati dan mahoni. Selanjutnya adalah kawasan Wallacea. Kawasan ini meliputi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kawasan ini memiliki iklim kering sehingga vegetasinya cenderung seragam dan didominasi oleh tipe vegetasi sabana dan juga stepa. Contoh flora di kawasan ini adalah pala, cengkeh, dan cendana. Yang terakhir adalah kawasan Papua. Kawasan ini memiliki karakteristik geografis yang bergunung-gunung sehingga sering tertutup kabut yang menandakan memiliki kelembapan yang tinggi. Tipe vegetasi di kawasan Papua adalah tipe hutan hujan tropis dengan flora khasnya yakni eukaliptus, matoa, dan juga sagu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai keragaman flora di Indonesia yang mencakup tentang faktor pengaruhnya serta daerah persebarannya. Akan tetapi, kalau ngomongin soal flora aja, kurang lengkap bukan sih kalau kita tidak menyinggung tentang hewan atau faunanya juga? Oleh sebab itu, pada video kali ini juga akan kita pelajari mengenai faktor keragaman fauna serta daerah persebarannya di Indonesia. Jadi yuk, simak videonya lagi dengan seksama. Menurut Alfred Russel Wallace, seorang ahli flora dan fauna asal Inggris, fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yakni Asiatis, Peralihan, dan Australis. Nah, ketiga wilayah tersebut dipisahkan oleh garis khayal yang disebut garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace merupakan garis khayal yang memisahkan fauna Asiatis dan Peralihan, sedangkan garis Weber merupakan garis khayal yang memisahkan fauna Peralihan dan Australis. Kedua garis khayal tersebut didasarkan pada kondisi geologis masa lampau di Indonesia, di mana pada masa lampau Indonesia diapit oleh 2 dataran atau lempeng besar, yakni dataran Sunda dan dataran Sahul. Kedua dataran tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan karakteristik fauna di Indonesia. Pada zaman dahulu, dataran Sunda mencakup wilayah Jawa, Bali, Sumatera, hingga beberapa wilayah di Asia, sehingga karakteristik faunanya memiliki ciri yang identik atau memiliki beberapa persamaan. Sedangkan dataran Sahul dahulunya bersatu dengan benua Australia, dan seiring berjalannya waktu, dataran tersebut terpisah menjadi 2 wilayah yang berbeda, yakni Papua dan Australia. Meskipun sudah terpisah antar datarannya, karakteristik fauna di Papua masih memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia, akibat pernah menjadi satu kesatuan dataran di masa lampau. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut,
Faktor yang menyebabkan keragaman fauna di Indonesia utamanya disebabkan oleh faktor geologis, seperti gambar berikut. Nah, setelah mengetahui faktor penyebab keragamannya, sekarang kita juga perlu tahu tentang persebarannya. Jadi, fauna di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 3 kelompok, yakni Asiatis, Peralihan, dan juga Australis. Yang pertama adalah kelompok fauna Asiatis. Kelompok fauna Asiatis merupakan kelompok fauna yang wilayah persebarannya berada di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Kelompok fauna ini dinamakan Asiatis karena memiliki ciri fisik dan karakteristik yang mirip dengan hewan-hewan yang ada di Asia. Contoh faunanya seperti gajah, harimau, badak bercula satu, dan sebagainya. Kebanyakan kelompok fauna Asiatis merupakan jenis hewan mamalia. Selanjutnya adalah kelompok fauna peralihan. Kelompok fauna peralihan memiliki karakteristik yang unik dan tidak dapat dijumpai di berbagai belahan dunia lainnya. Hal ini disebabkan karakteristik fauna peralihan merupakan campuran dari fauna Asiatis dan Australis, sehingga memiliki keunikan yang jarang dijumpai. Hewan-hewan wilayah peralihan umumnya merupakan satwa-satwa endemik yang langka seperti anoa, babi rusa, komodo, dan sebagainya. Wilayah persebarannya meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Yang terakhir adalah kelompok fauna Australis. Kelompok fauna Australis merupakan kelompok fauna di Indonesia yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan fauna-fauna di Australia. Biasanya didominasi oleh jenis fauna unggas yang memiliki corak yang mencolok. Contohnya cendrawasih, burung kasuari, kuskus, dan sebagainya. Fauna Australis tersebar di wilayah Papua. Nah, jadi itulah teman-teman semuanya tentang faktor penyebab dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Menarik dan kaya sekali bukan? Oleh sebab itu, tugas kita semualah sebagai pelajar dan warga negara yang baik untuk selalu menjaga dan melindungi aset-aset bangsa Indonesia tersebut. Jadi, jagalah selalu alam dan lingkungan di sekitar kalian ya. Salam lestari, salam geografi. Wah, udah selesai aja nih materi flora dan fauna di Indonesia. Gak kerasa ya. Sekian dulu dari saya. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Bye.